Sorotan Dunia Islam. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi bersama Bapak Hairul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan judi online. Ternyata tak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak ini yang sudah terpapar. Silakan Pak Fuad. Ya, Mbak Ulfirkan Dakta, ini berita cukup miris ya yang disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital RI, Mutia Hafid. Ada 80.000 anak di bawah usia 10 tahun yang terpapar judi online. Yang Mutia mengatakan anak-anak ini terpapar judi melalui games di handphone. Jadi ia sampaikan dalam kegiatan pelatihan literasi digital di daerah Jakarta Utara. Jadi kalau ditanya di bawah 19 tahun itu ada sekitar 200.000 yang terlibat. Nah di bawah 10 tahun itu ada kurang lebih 80.000. Dan mirisnya sebagian mereka itu menggunakan akun orang tuanya. Jadi mereka bisa mengakses biasanya lewat games ya. Ini data belakangan yang sebelumnya juga cukup miris kita dengarkan bahwa PPATK ya pusat pelaporan tentang dan analisis transaksi keuangan menyebut ada 97.000 anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam transaksi judi online. Dan baru saja 4.000 orang prajurit yang terbukti terlibat dalam praktek judi online itu diberikan sanksi. Dari mulai sanksi ringan, kemudian sampai yang berat dan juga pemidanaan. Jadi sudah memasuki semua lini gitu ya, soal judi online ini. Kita baru bisa memahaminya karena judulnya judi online. Yeah. Itu beriringan dengan soal paparan internet. Nah, ini problemnya. Jadi problemnya bukan berdiri sendiri judinya, tetapi berkaitan dengan online-nya, internetnya. Nah, survei Populix 2003 yang berjudul Understanding the Impact of Online Gambling Advertisement Exposure menunjukkan 84% pengguna di internet di Indonesia sering melihat iklan judi online di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Dan iklan ini dipromosikan oleh influencer yang memiliki jangkauan audiens lebih luas. Yeah. Jadi semakin sulit ini untuk dihindari dan meningkatkan resiko kecanduan. Nah, kaitannya dengan internet itu sendiri, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) menyebut pada tahun 2024 jumlah pengguna internet di Indonesia itu dahsyat, ada 221 juta. Dari total populasi 278 juta. Dengan tingkat penetrasi internet tinggi hingga 79,5%. Jadi hampir 80% dari populasi beresiko terpapar konten judi online. Nah, ini yang membuat darurat nasional. Jadi yang terekspos internet saja itu sekitar 221 juta. Dan dari 221 juta ini berpotensi terpapar iklan konten judi online sebanyak 80%-nya. Dan dipromosikan sebagian besarnya oleh influencer. Yeah. Jadi bagaimana tidak gitu ya. Nah, ini banyak sisi, bukan cuma judi online-nya. Pertama problemnya soal akses internet. Akses internet sebegitu besarnya berarti kan ada problem masyarakat bagaimana mengakses internetnya, termasuk anak-anak. Terlalu longgar mereka mengakses internet. Itu kita baru bicara soal jumlah yang mengakses internet. Kita belum bicara lagi durasi berapa lama orang itu mengakses internet dalam satu hari. Ya. Nah, kalau kita survei kecil-kecilan di hampir semua keluarga, itu anak-anak yang berumur di atas 5 tahun itu sudah menggunakan HP yang terkoneksi dengan internet dengan kontrol yang hampir tidak bisa disiplin untuk mengontrolnya. Yeah. Bahkan cenderung di kalangan menengah ke bawah itu HP yang terkoneksi dengan internet itu dijadikan sebagai solusi untuk mendiamkan anak
agar dia tidak merepotkan orang tuanya di rumah. Nah ini jadi itu satu soal paparan internetnya. Yang kedua soal begitu mudahnya iklan konten judi online ya bertebaran di media sosial, di platform-platform sosial dan yang lainnya gitu. Yang ketiga keterlibatan influencer. Ini kan berarti menambah dimensi yang lebih luas kita melihat soal judi online. Ditambah lagi yang belakangan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengawasi masalah judi online ini di kementeriannya sendiri Kominfo yang lama itu justru ya pagar makan tanaman istilahnya, harusnya melindungi masyarakat gitu ya, mereka malah menikmati judi online ini. Jadi buat kong kali kong harusnya memblokir situs-situs judi online itu, tapi mereka memanfaatkannya dengan menjanjikan kepada situs-situs online judi ini, Anda akan boleh beroperasi terus dengan syarat membayar sekian juta. Disebutkan kurang lebih satu akun itu 8,5 juta. Lalu berapa ribu akun yang dilonggarkan demikian. Ini baru terbongkar sekarang. Jadi gimana nggak parahnya kalau misalnya kita lihat di kalangan tentara saja sampai sekian puluh ribu. Lalu kemudian sekarang anak di bawah umur 10 tahun ada sekitar 80 ribu. Kita bisa bayangkan bagaimana problem ke depan bangsa ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal mentalitas generasi muda ke depannya. Dan ada aspek lain juga, ini berkaitan juga dengan masalah pinjaman online. Karena ketika orang bermain judi online, lalu kemudian tidak memiliki uang, jalan pintasnya adalah pinjam. Meminjam sekarang dimudahkan sekali dengan yang namanya pinjol. Jadi orang sekarang sudah terlibat satu pinjol, bisa terlibat lingkaran setan 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinjol karena gali lubang tutup lubang. Dan pinjol itu sangat aktif menawarkan kepada masyarakat. Ini kira-kira gambarannya Mbak Ulfi, gambaran secara umumnya. Belum kita masuki secara detail apa tantangannya, lalu kemudian apa dampaknya dan bagaimana solusinya. Ya. Ini gitu, kan tentunya masyarakat berharap Pak ya kepada pemerintah sebagai regulator untuk memperbaiki, menghapus semua. Tapi kita pada kenyataannya tidak bisa berharap karena mereka lah sendiri yang main di dalamnya, kemudian menguntungkan dirinya sendiri dan sebagainya. Tentu kita berharap sama siapa lagi nih Pak? Nah itulah kita berharap betul. Pertama, pergantian pemerintahan ini kita sangat berharap di bawah Presiden Prabowo itu yang kelihatannya sangat keras untuk soal korupsi. Mudah-mudahan benar-benar terjadi gitu ya. Karena kalau tidak dihentikan, ini luar biasa efeknya. Terutama mereka yang kita percayakan untuk menggawangi soal moralitas bangsa ini. Gitu. Kalau oknumnya tidak diberikan hukuman berat, tidak ada efek jerah, gitu ya. Itu kan intinya di situsnya. Kalau situsnya merajalela, orang siapapun akan bisa dengan mudah mengakses. Lalu kemudian ada promosi dari influencer. Judi itu dimudahkan. Kalau dulu sebelum ada internet, orang untuk berjudi itu mikir 1000 kali. Karena dia harus berjalan, ada effort. Dia harus jalan kaki, dia harus pergi keluar. Iya, dia harus datang ke tempat yang disebut dengan judi online. Itu pun berpikir 1000 kali karena ada sanksi publik. Kalau dia melakukan misalnya dulu disebut forecast, itu ya, judi-judi di pinggir jalan gitu. Itu orang berpikir ya yang imannya kalau kecuali imannya yang udah habis-habisan baru, kalau masih setengah-setengah masih belum berani. Tapi dengan judi online sekarang ini orang bisa melakukan di mana saja. Di rumah, bahkan anonimus, tidak terdeteksi, bahkan dia bisa pakai gunakan akun palsu, gitu. Nah, jadi ini lebih berbahaya. Nah, apa tantangannya? Tantangan pertama soal literasi keuangan. Jadi banyak orang yang tidak memahami resiko dan manfaat dari pengelolaan keuangan pribadi. Nah, jadi punya pendapatan segitu-gitunya, lalu kemudian terjebak dengan judi online, dia tidak memahami resiko judi online.
begitu kecanduan dia akan terperangkap kepada apa yang disebut dengan meminjam. Nah, pinjaman itu di sisi lain sudah ada yang siap, yang namanya pinjol, pinjaman online. Dan agresifnya tidak kalah agresif dengan judi online. Pinjol itu sekarang mudah sekali. Dengan 2-3 kali klik orang langsung dapat akses gitu ya. Tiba-tiba dapat uang 5 juta, tiba-tiba dapat uang 10 juta. Tuh. Dan itu kalau tidak bisa bayar ya lalu akan terus menggerus keuangan dia. Gitu. Ketika uangnya dari pinjol ini sudah habis, datang pinjol lain untuk menawarkan. Lalu dia dapatkan untuk menutup pinjol yang pertama. Terus saja begitu. Jadi tidak heran misalnya kalau sekarang kita lihat ini berdasarkan laporan OJK, pembiayaan dari pinjol itu mencapai 62 triliun per Maret 2024. Jadi banyak orang khususnya dari kalangan menengah ke atas terpaksa mengandalkan pinjol untuk memenuhi kebutuhan finansial yang seringkali diperburuk oleh kecanduan judol ini. Itu meningkatnya judol gara-gara masalah literasi keuangan. Yang kedua, ya tentu kita tidak pungkiri soal kemiskinan ya, kesulitan orang mendapatkan keuangan. Orang Indonesia ini paling bisa menggunakan istilah sebenarnya miskin tapi disebut aspiring middle class itu. Aspiring middle class padahal bukan middle class. Itu naik 49%. Jadi ketika mereka mulai ekonominya membaik gitu ya. Nah itu kemudian ekspos kepada internet begitu luas, itu digunakan hal-hal yang beginian. Dan ketika habis, ya larinya ke pinjol. Jadi ini tantangannya. Yang ketiga, promosi influencer. Maka sekarang kan ini wilayahnya abu-abu nih. Ya, influencer tuh mempromosikan apa, jadi semacam hadiah, promosi, tebak-tebakan, yang sebetulnya itu adalah judi online. Ini pun perlu diberikan wawasan kepada masyarakat apa yang disebut dengan judi online dan apa yang disebut dengan ya pemberian hadiah-hadiah. Masyarakat kan ya terpukau kalau ada disebutkan hadiah, padahal sebetulnya judi online. Kalau disebut judi mungkin saya masih mikir, tapi kalau disebut hadiah, disebut surprise, deal, segala macam gitu, itu orang bisa kecanduan padahal mereka harus menyetorkan sekian rupiah. Dan bahayanya menggunakan influencer, kecuali kalau yang mempromosikannya mafia gitu, orang kenal. Tapi kalau yang dipasangnya itu influencer imut-imut, yang cantik, yang ganteng, yang gagah gitu, orang akan terkesima dan menganggapnya bukan judi online. Ini saya kira tantangannya Mbak Ulfi. Dan dampaknya kelihatan itu. Kalau dampak dari judi online yang pertama tadi meningkatnya pinjol. Yang kedua, jangan salah, gara-gara judi online itu akan terjadi kebocoran data. Karena ini bagi mereka yang ngerti IT gitu ya, situs-situs judi online itu kan mungkin tidak berpikir memproteksi data-data pelanggannya. Itu mudah sekali dihack oleh orang dan akan bocor datanya dan berakibat kepada yang ketiga, penipuan online. Kalau datanya sudah bocor akan terjadi penipuan online. Menggunakan akun orang lain kah untuk mendapatkan pinjaman online, untuk membobol rekening orang gitu, untuk penipuan perdagangan gitu. Ini jadi emang judi online tidak berdiri sendiri, faktornya banyak, dampaknya luar biasa, dan solusinya tidak sederhana. Karena memang seperti Mbak Ovi bilang, yang terakhir kasusnya yang kita percayakan untuk memblokir situs-situs judi online main di situ, semakin leluasa lah ini. Dan ya kenapa mereka yang bermain di oknum ini begitu mudah terjerat? Karena uangnya itu instan sekali, bukan puluhan juta. Jumlahnya luar biasa. Kalau ada sekitar ribuan situs, kemudian dikenakan cas beragam, ada yang 8,5 juta, ada yang 10 juta, yang 20 juta. Itu dalam satu hari dapatnya miliaran. Jadi mereka akan selalu berpikir ya kalaupun ketangkep gitu ya, jadi pegawai negeri, bekerja 30 tahun pensiun paling dapat berapa. Tapi kalau ini sudah dapat 30 miliar di penjara gitu ya, paling misalnya 10 tahun masih punya uang 30 miliar. Kan banyak yang berpikiran kacau begitu.
Gitu. Kalau kerja habis-habisan selama 30 tahun, saya tidak akan mungkin punya pensiun 1-2 miliar. Tapi dengan melakukan begini, paling hukumannya 10 tahun, potong masa tahanan segala macam, keluar dia masih punya simpanan 7 miliar, 10 miliar. Ini kacaunya Mbak Ulfi. Kalau kita lihat betapa kompleksnya persoalan judi online ini, apalagi kalau sudah kita bicara tentang oknum di pemerintahan yang harusnya memberantas judi online, tapi justru malah menjadi pelaku. Dan kita lihat, kita juga belum tahu aparat yang ketahuan judi online. Apakah pelaku biasa atau justru mereka malah jadi pelindung? Kan ngeri. Kalau ASN mungkin tidak jadi pelindung gitu ya. Tapi kalau aparat, ada dugaan bisa jadi pelindung. Karena mungkin punya jaringan-jaringan gitu. Ini yang kita khawatirkan. Maka kita apresiasi betul Panglima TNI baru-baru ini memberikan sanksi 4.000 anggota TNI dan di kepolisian juga termasuk Polri akibat terlibat dengan judi online. Terlibatnya ini kita tidak tahu. Terlibat secara pasif artinya hanya ikut-ikutan atau terlibat sebagai oknum. Itu yang belum terungkap informasinya. Iya, baik. Pak, ini kan menjadi candu ya istilahnya. Kayaknya penasaran nih kalau belum menang, kalau kalah kayaknya bagaimana untuk menang, kalau menang coba lagi begitu Pak. Bagaimana candu ini bisa hilang ataupun tak terjadi lagi nih Pak? Iya, kalau secara Quran kan udah jelas menyebutkan ya, judi najis dan ya dekat dengan setan, karena memang sifatnya yang candu begitu. Iya. Kalau sudah yang namanya candu, ini treatmentnya atau terapinya tidak lagi biasa. Apalagi kalau kita melihat, kalau misalnya orang kecanduan minum alkohol gitu, itu masih sifatnya individual. Gitu. Dia tidak bersifat artinya sosial dalam artian melibatkan orang lain. Tapi kalau judi online itu banyak elemennya. Gitu. Itu yang saya katakan tadi, elemen pertama dia mengakses internet. Ketika mengakses internet itu bukan cuma judi, ada pornografi, ada terpapar penipuan, ada macam-macam gitu ya. Ada bicara tentang hoax gitu. Nah, judi online itu baru salah satu aspek aja dari soal exposure kepada media online atau media sosial gitu. Ketika anak itu berselancar, itu banyak sekali resikonya. Gitu. Nah, ketika dengan judi online, efek selanjutnya yaitu karena saking dimudahkannya, mungkin dari yang kecil iurannya, gitu ya. Lalu kemudian mungkin ada pancingan menang sedikit, itulah sensasinya. Yeah. Jadi ada sensasinya menang kalah, kemudian dijanjikan lebih besar lagi, ya. Nah, ketika tidak ada uang, dia terlibat masalah yang kedua, pinjaman online. Itu udah masuk kategori riba lagi. Jadi sudah judi, lalu kemudian terlibat dengan lembaga yang riba. Nah, belum lagi problem-problem kalau bisa mengarah kepada kriminalitas yang lain. Karena orang kalau sudah gelap kemudian kecanduan, lalu kemudian tidak punya uang, itu bisa ngambil jalan pintas. Hanya banyak kasus kita belum melihat ada korelasinya. Apakah kriminalitas yang terjadi di kalangan anak-anak remaja itu berkaitan dengan judi online? Ya, karena mungkin kehabisan uang, tidak bisa lagi pinjam, tidak bisa lagi mengandalkan orang tua, dan mereka mengambil jalan pintas tindakan kriminal. Jadi kompleks, Mbak. Saya kira tidak bisa satu sesi ini kita bicarakan apa sih solusinya. Benar. Karena memang seperti Mbak Ulfi katakan, soal addiktif itu punya banyak faktor. Lain ceritanya dengan orang hanya melakukan sekali dua kali. Tapi kalau sudah adiktif, itu perlu penanganan serius dan ada aspek psikologis bagaimana membuat mereka tidak sama dengan orang kecanduan gadget, anak-anak itu ketika diambil dia marah luar biasa. Nah, ini apalagi video online. Gitu. Ya, ataupun ada terapinya begitu, Pak? Kalau judi online tuh saya kurang bisa menyelami kalau ini ya, karena di kalangan masyarakat bawah itu judi online itu tidak semata-mata judi online ya, problem utamanya itu akses kepada internet.
akses kepada internet. Saya lihat banyak di semacam Indomaret, Alfamart, anak-anak kecil, anak-anak 7, 8 tahun, 10 tahun beli pulsa, beli paket untuk online games itu dengan mudahnya, dan pegawai-pegawainya juga tidak memberikan seleksi apa-apa, tidak ada aturan, transaksi biasa. Dan orang-orang tua di kelas menengah ke bawah yang tidak terlalu memperhatikan pendidikan, itu dengan mudahnya memberikan akses internet, HP yang berinternet kepada anaknya. Itu anak-anak sekarang umur 4 tahun, 5 tahun sudah begitu bebas menggunakan itu tanpa pengawasan. Jadi di luar soal itu perlu juga ada semacam pendidikan tentang literasi tentang internet, bahaya internet di tangan anak-anak umur yang tidak dewasa gitu. Jadi kalau bicara judi online-nya, addiction, ya berarti bicara soal internetnya. Bagaimana literasi internet, pembatasannya, dan edukasi tentang dampak buruknya. Gitu. Baik. Semoga nanti ada solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang bersama Dakta. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Heru.